Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi di Runso Garden. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya teman-teman ya, amin. Nah, ini adalah video 3 bulan yang lalu ketika kebunku akan aku tinggal mudik teman-teman. Masih terlihat hijau teman-teman ya. Ada beberapa tanaman, diantaranya yaitu kunyit, tomat, cabai, kacang tanah, batik, dan lain-lain. Jadi seperti inilah kondisi kebun aku dan akan aku bandingkan dengan kondisi kebunku setelah aku tinggal mudik selama 7 hari. Seperti apa? Ikuti terus videonya ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi setelah ditinggal mudik teman-teman ya. Banyak tanaman-tanaman yang layu, yang kering, bahkan sekitar 30%-nya itu mati teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi yang semuanya hijau kebun aku, pas aku pulang mudik itu aku nggak masuk ke rumah tapi langsung ke atap ya teman-teman ya, melihat kondisi kebun aku. Dan seperti inilah keadaannya, kale akhirnya mati. Nah, kemudian ini cabai, alhamdulillah sekarang masih hidup, tetapi nggak terlalu subur teman-teman ya. Kemudian tomat-tomat ini akhirnya aku panen tomatnya dan aku pangkas-pangkasi. Nah, kacang kapri ini juga salah satu yang akhirnya mati teman-teman ya. Kemudian ini ada serai juga, tapi sekarang masih bisa bertahan hidup. Kemudian ini yang ada di rice bed atau rak aku adalah sawi pagoda dan sawi naibai, mati juga, kering, keronta teman-teman. Kemudian ada Swiss chard juga yang akhirnya sekarang tinggal satu saja. Sawi-sawian semuanya mati dan cabai-cabai aku juga yang banyak itu juga mati, dan di depan itu kangkung juga mati teman-teman. Nah, ini adalah pohon kacang batik teman-teman. Hampir seluruh daun dan rantingnya sudah coklat, dan sebetulnya kacang ini memang sudah telat panen ya teman-teman ya. Jadi ini adalah 1 hari setelah aku sampai rumah teman-teman. Pagi harinya aku langsung panen apa aja yang bisa aku panen supaya nggak terlanjur busuk gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jangan di skip ya teman-teman ya. Tonton terus video aku. Sekarang aku mau panen-panen teman-teman. Kalau teman-teman lihat video ke-8 aku, di video itu aku sempat ngebahas sedikit tentang kacang tanah batikku ini teman-teman. Jadi kacang batik ini aku semai langsung di 2 planter bag tanggal 22 Desember 2022. Jadi karena kacang tanah itu idealnya bisa dipanen setelah usia 100 hari HST, seharusnya sekitar pertengahan April udah bisa aku panen teman-teman. Tapi berhubung aku mudik, akhirnya baru aku panen awal Mei teman-teman. Dan ternyata karena kelamaan telat panen, ditambah lagi pohonnya udah mati, akhirnya kacang-kacang ini banyak yang udah berkecambah teman-teman. Rencananya kacang-kacang yang udah berkecambah itu mau aku coba tanam kembali. Siapa tahu ya teman-teman bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan kacang yang lebih banyak lagi. Sekarang kita pindah ke pohon yang satunya yang aku tanam di rhizome planter bag. Kondisi tanamannya sama teman-teman, udah coklat dan batangnya pun juga udah rapuh. Ketika aku cabut pohonnya, kacang-kacangnya itu banyak yang udah terlepas dari akar-akarnya teman-teman. Ternyata ada yang tunasnya udah berdaun hijau teman-teman. Hehehe.
Kacang tanah batik ini menjadi salah satu oleh-oleh terkenal teman-teman di daerah Sulawesi. Diolahnya itu dengan cara disangrai dan dikenal dengan nama kacang kawangkoan. Nah, kalau di sini kacang tanah ini dikenal dengan nama kacang tanah batik. Kenapa ya teman-teman ya? Kalau menurut aku sih karena coraknya itu lurik-lurik teman-teman, berwarna coklat dan merah menyerupai batik. Perbedaan kacang tanah batik dengan kacang tanah yang biasanya itu teman-teman tentunya coraknya yang berbeda teman-teman ya. Kemudian kacang tanah batik ini ukurannya lebih jumbo dari kacang tanah biasa. Nah, ini contoh kacang yang berkecambah teman-teman. Ada yang panjangnya sampai 10 cm. Bisa langsung tanam nih teman-teman, nggak usah disemai lagi. Hehehe. Nah teman-teman, ini adalah tomat aku, sisa yang udah aku petik ya. Sebelumnya kan aku petik pas aku pulang dari mudik ya. Jadi banyak banget yang gagal karena aku telat petik dan kekeringan. Karena kemarin itu awal-awal lebaran itu kan memang sama sekali nggak ada hujan di sini ya teman-teman ya. Jadi tanaman yang ada di kebun aku ini kekurangan air gitu teman-teman. Jadi ini sekarang udah pada merah-merah ya. Cuman ada beberapa aja karena yang lainnya udah aku petik duluan. Jadi ayo kita petik teman-teman. Ini sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya, tadinya bakal buahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi mungkin karena kekeringan itu tadi ya teman-teman ya, jadi bakal buahnya langsung gak jadi gitu. Oke. Nah, di samping panen, aku juga sambil pangkas-pangkasin batang yang udah tua atau udah kering teman-teman ya. Banyak yang harus aku pangkas-pangkasin teman-teman karena kebunku ini kayak nggak terurus dan gersang. Jadi supaya terlihat hijau kembali dan lebih rapi teman-teman. Pohon tomatku yang ini aku pangkas sampai ke akar-akarnya teman-teman, karena pohon yang ini tuh udah nggak tertolong lagi. Selain kering, batang bawahnya juga ternyata udah busuk teman-teman. Untuk tanaman tomat, aku biasanya tanam 2 pohon di 1 planter bag teman-teman. Nah, yang satunya ini sepertinya masih bisa ditolong teman-teman ya, dan masih ada buahnya juga. Jadi cuma aku pangkasin daun dan rantingnya yang udah kering aja. Beberapa tomat yang tangkainya udah mengering aku panen, dan beberapa lagi aku diamkan saja untuk stok di hari berikutnya. Nah, lanjut panen sayuran yang berikutnya. Di sini aku punya sayur sawi yang ukurannya jumbo, yang aku tanam di planter bag 45 liter, dan aku tumbang sari dengan bawang merah dan bawang daun, teman-teman. Oke, kita lanjut panen ya, teman-teman ya. Bismillah. Nah, ini dia. Wah, mantap banget teman-teman ya. Jumbo banget ini daun-daunnya.
Selanjutnya aku mau panen bawang merah teman-teman. Ini daunnya udah kering teman-teman, dan kalau nggak cepet-cepet diambil nanti bakalan busuk. Nah pas aku ambil bener aja teman-teman, ternyata akarnya itu udah pada busuk. Untung bawang merahnya belum busuk. Nah, berhubung stok daun bawang aku habis, aku mau panen sedikit daun bawang. Daun bawang biasanya aku pakai untuk pelengkap masakan seperti sop, capcay, tumis-tumisan, campuran telur dadar, dan campuran dalam tepung untuk membuat aneka gorengan, teman-teman. Daun bawang ini banyak manfaatnya teman-teman. Salah satunya yaitu manfaat untuk kecantikan. Contohnya dapat mencerahkan dan meremajakan kulit, menunda penuaan dini, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Teman-teman bisa cek ya teman-teman ya di Google. Yang di depan itu adalah pohon jeruk purut teman-teman, yang daunnya bentuk angka 8. Nah pohon ini udah berbuah lebat teman-teman ya, tapi karena aku jarang masak masakan yang menggunakan jeruk purut, jadi buahnya nggak aku panen. Akibatnya daun yang semula lebat sekarang udah nggak lebat lagi. Nah pohon ini tuh aku tumpang sari dengan sayuran sawi aku di sekelilingnya. Walaupun sawinya nggak sebesar sawi yang tadi, tapi rasa dan sehatnya untuk tubuh insya Allah sama ya teman-teman ya. Yuk kita panen. Alhamdulillah lumayan kan teman-teman. Nah ini daun yang tua aku pisahin dan bisa aku manfaatin lagi untuk makanan ikan. Jadi nggak mubazir ya teman-teman. Ketemu lagi dengan daun bawang, dan sekalian akan aku panen untuk tambahin daun bawang yang tadi udah dipanen. Nah ini kita jumpa lagi dengan sawi, tapi nggak akan aku panen untuk persediaan kalau mendadak pengen mie instan teman-teman. Aku mau panen sawi yang ada di pojok aja teman-teman, yang aku tumpang sari dengan pohon kacang panjang. Nah ini dia. Lanjut kita pangkas-pangkas lagi daun dan ranting serta batang-batang yang sudah tua dan kering teman-teman. Nah yang ini adalah pohon gambas teman-teman, dan beberapa pohon rambat lainnya seperti labu, kacang panjang, dan kacang kapri. Semuanya mati kekeringan, jadi harus dipangkasin supaya media tanamnya itu bisa ditanam dengan tumbuhan yang baru. Alhamdulillah pangkas-pangkasnya udah selesai, udah terlihat sedikit rapi dan hijau kembali teman-teman. Kalau kebun aku terlihat hijau seperti ini, tambah semangat aku untuk berkebunnya teman-teman.
Nah, ini adalah labu madu yang tadi pohonnya aku pangkas karena udah mati. Sayang kalau dibuang ya teman-teman ya. Alhamdulillah alamin teman-teman, panen-panennya udah selesai. Aku bisa panen beberapa sayuran dan ada juga tomat, kemudian labu dan kacang-kacangan ya teman-teman ya. Alhamdulillah bermanfaat sekali aku bertanam di rooftop garden ini. Oke teman-teman, mari kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana saja teman-teman. Salah satunya yaitu dengan cara bertanam. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Dadah, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kacang tanah batiknya udah aku pilihin. Yang ini rencananya mau aku tanam kembali di rooftop. Selanjutnya, sisanya aku rebus teman-teman. Aku tambahin garam supaya rasanya semakin enak dan semakin berasa. Dan ternyata benar teman-teman, walaupun ada yang berkecambah, tapi rasanya tetap enak, delicious. Alhamdulillah.